Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum dasar mikroprosesor. Kita lanjutkan ke modul 3, yaitu menampilkan satu huruf pada dot matrix LED. Dot matrix 8x8. Dot matrix adalah kumpulan LED yang tersusun secara baris matriks sehingga memiliki posisi X dan Y. Jadi untuk dot matrix 8x8 ini, jumlah barisnya ada 8 dan jumlah kolomnya ada 8. Jadi terdapat 64 buah LED pada dot matrix ini. Nah, kenapa kita menggunakan dot matrix? Karena dot matrix merupakan dasar dari penampilan display, di mana display yang ditampilkan adalah baris dan kolom. Berikutnya untuk datasheet dot matrix 8x8. Di sini dot matrix 8x8 ini mempunyai dua jenis, yaitu katoda dan anoda, di mana keduanya ini berkebalikan. Kalau di katoda itu kolomnya itu VCC dan barisnya itu ground. Sedangkan kalau di anoda kolomnya itu ground dan barisnya VCC. Bisa dilihat untuk perbedaan dot matrix 8x8 katoda dan anoda. Kalau katoda kolom 1 sampai 8 merupakan VCC, kalau anoda kolom 1 sampai 8 merupakan ground, kalau katoda baris 1 sampai 8 merupakan ground, dan anoda baris 1 sampai 8 merupakan VCC. Nah, di sini pada hardware-nya itu kalau tipe katoda itu pada nomor seri ditandai dengan belakangnya itu huruf A. Sedangkan kalau anoda belakangnya ada huruf B. Nah, kali ini kita lanjut ke Proteus. Pertama kita kenalkan dulu dot matrix LED pada Proteus. Di sini untuk di Proteus namanya matrix 8x8. Nah, di sini kita cari dulu mana yang merupakan pin VCC dan mana yang merupakan pin ground. Untuk mengujinya kita menggunakan power dan ground. Lalu kita run. Nah, jika yang menyala itu merupakan pojok kiri atas, berarti benar bahwa pin yang sebelah atas itu merupakan VCC dan sebelah bawah itu ground. Jika kurang yakin, kita uji lagi. Di sini kita pindah ground-nya ke kaki kedua. Nah, di sini yang menyala bawahnya. Berarti urutan LED-nya itu kalau VCC itu dari kiri ke kanan, kalau ground dari atas ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke rangkaiannya. Di sini kita menggunakan matrix 8x8 dan Atmega 32. Kita hubungkan pin VCC dengan port A dan pin ground dengan port B. Kita tinggal rotate ke kanan, lalu hubungkan masing-masing paling atas ke PA0, yang ground juga urut PB0 ke pin paling atas. Seperti itu terus lurus. Nanti jika sudah jadi seperti ini. PA0 terhubung ke pin pertama, PA1 terhubung ke pin kedua, dan seterusnya. PB0 terhubung ke pin pertama, PB1 terhubung ke pin kedua, dan seterusnya. Rangkaiannya seperti ini.
Kita lanjut ke script. Nah, di sini untuk percobaan pertama, .jsx itu untuk memulai sebuah segmen, lalu LDI R18 0xFF, itu artinya R18 bernilai 0xFF, lalu dikeluarkan melalui port A dan port B, sehingga port A dan port B itu sama-sama menjadi output. Lalu LDR 19 0B 001 00000, artinya R19 bernilai 0B 0010000, lalu dikeluarkan melalui port A. Lalu LDI R19 0B 11101111, lalu dikeluarkan melalui port B. Lalu stun itu label dan relatif jam itu untuk kembali ke label stun. Nah, untuk flowchartnya nanti seperti ini. Berarti pertama mulai, terus preparasi itu isinya .jsx sampai out DDR-BR18. Lalu proses R19 LDI, lalu dikeluarkan melalui port A, lalu R19 diberi nilai kembali, tapi dikeluarkan melalui port B, lalu label stun, lalu relatif jam kembali ke stun, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk simulasinya. Kita tekan F7 untuk debugging and pause. Sudah. Kalian bisa akses file obj atau hex-nya di folder ini. Lalu kita langsung ke Proteus. Kita double klik. Kita lalu oke. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Kan tadi kalau VCC itu nyalanya dari kiri ke kanan, lalu untuk ground dari atas ke bawah. Karena ini kita rotate ke kanan, jadi urutannya VCC dari atas ke bawah, lalu ground dari kanan ke kiri. Karena ini kita seperti percobaan yang LED kemarin, itu untuk outputnya itu urutannya dari pin ke-7 ke pin ke-0. Jadi untuk yang ini LDR19 0B00100000 itu urutannya dari bawah 0010000, seperti itu. Lalu yang B itu 11101111. Nah, di sini yang menyala itu pertemuan antara 1 dan 0.
yaitu pertemuan antara VCC dan ground, sehingga LED menyala. Mungkin yang pakai Atmel 7 nanti pertama nggak ada ininya, bisa ditampilkan lewat debug, Windows, dan pilih prosesor status. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Kita lanjut ulang itu sebagai label LDR18 0xFF. R18 bernilai 0xFF yang dikeluarkan melalui port A dan port B. Jadi port A dan port B itu nanti sebagai output seperti percobaan pertama. Lalu LDI R19 0xFE. R19 bernilai 0xFE lalu dikeluarkan melalui port A. Lalu LDI R19 0B 011111111 lalu dikeluarkan melalui port B. Setelah itu, untuk lebih jelasnya, kita melihat saja di chartnya. Tadi sampai sini ya, R19 dikeluarkan melalui port B. Lalu call delay. Di sini kita memanggil label delay. A, di sini delay. Lalu LDI R17 0xFF. Berarti R17 bernilai 0xFF. Lalu label lagi. Lalu decrement R17. Itu artinya nilai dari R17 dikurangi 1. Lalu BRNE lagi. Jadi BRNE itu sebuah syarat. Di sini kan R17 dikurang 1. Nah, BRNE lagi itu akan mengulang proses lagi sampai R17 itu bernilai 0. Jadi yang tadinya 0xFF itu dikurang 1 kan jadi 0xFE. 0 kembali lagi dikurang 1 lagi, begitu terus sampai R17 bernilai 0. Kalau udah bernilai 0, maka lanjut LDI R19 0xFF. Lalu dikeluarkan melalui port B, lalu return kembali ke sini ke call delay, lanjut ke LDI R19 0x11. R19 bernilai 0x11 dikeluarkan melalui port A. Lalu LDI R19 0B 10111111 keluarkan melalui port B. Lalu kembali lagi call delay seperti tadi. Intinya call delay ini isinya itu looping untuk menyalakan lampunya. Lalu jika delay-nya sudah selesai, kembali return ke sini, lalu ke sini LDI R19 0x11 keluarkan melalui port A, lalu LDI R19 0B 11110111 lalu dikeluarkan melalui port B, lalu kembali ke call delay. Prosesnya sama,
pada label delay. Jika sudah sampai 0, lanjut ke sini, lalu dikembalikan ke call delay dan dilanjut ke LDI R19 0xFE. Berarti R19 bernilai 0xFE, lalu dikeluarkan melalui port A. Lalu lanjut LDI R19 0B 111011111, lalu dikeluarkan melalui port B. Lalu kembali ke call delay. Nah, prosesnya sama. Lalu ketika sudah selesai, kembali ke call delay. Lalu dari call delay, relatif jam ke label ulang. Dia akan kembali lagi. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Untuk yang return ini, tadi kan stack pointer pada awal itu nilainya 0x045f. Nah, nanti kalau di Atmel itu kita debug, itu nanti stack pointer itu nilainya akan bertambah terus sampai red. Saat sudah red, itu nilainya kembali lagi ke 0x045f. Seperti itu. Kalau udah kita tuliskan di Atmel, kita start debugging and break. Atau kita tekan F7. Lalu kita upload ke Atmega 32, ke rangkaian yang sudah kita buat dari percobaan satu tadi. Nah, di sini nanti outputnya akan membentuk huruf A. Kenapa membentuk huruf A? Jadi di sini kan seperti tadi, untuk urutannya itu ground dari kanan ke kiri, terus PCC dari atas ke bawah. Itu berarti yang pertama itu pada kolom paling kiri itu nanti 0xFE. 0xFE itu dalam hexa ya. Berarti kalau dikonversikan ke biner nanti hasilnya 111111110. Itu seterusnya sampai sini nanti otomatis akan dikonversikan ke biner. Jadi akan menampilkan huruf A. Seperti itu. Sebelum ke percobaan ketiga, tak jelasin dulu di sini ya, ada beberapa register istimewa. Ada X register yang terdiri dari R26 dan R27. Di mana R27 itu sebagai bagian high-nya dan R26 sebagai bagian low-nya. Y register terdiri dari R28 dan R27, R28 dan R29, di mana
R29 sebagai bagian high-nya dan R28 sebagai bagian low-nya. Lalu ada juga set register yang terdiri dari R30 dan R31, di mana R31 itu sebagai bagian high-nya dan R30 sebagai bagian low-nya. Seperti ini. Jadi misal R26 bernilai 0x02 dan R27 bernilai 0x3C. Di sini kan berarti merupakan X register. Itu nilainya nanti R27 lalu R26 3C, jadi 0x 3C 02. Lalu kita lanjut ke percobaan ketiga. Awalannya sama seperti percobaan kedua, lalu perbedaannya ada pada setelahnya. Nah, di sini ada label awal, lalu LDI R30 0x00, lalu LDI R31 0x02. R30 bernilai 0x00 dan R31 bernilai 0x02. Nah, di sini tadi kan kalau R30 dan R31 merupakan set register. Jadi register setnya itu nilainya 0x0200. Lalu lanjut LDR18 0xFF yang dikeluarkan melalui port A dan port B, sehingga port A dan port B itu sebagai output. Nah, kalau RDR20 6, di sini 6 desimal ya. Bernilai R20 bernilai 6 desimal. Lalu RDR19 0xFF, R19 bernilai 0xFF. Lalu CLC ini berfungsi untuk menghapus simpanan. Lalu ulang sebagai label ROR atau rotate right through carry. Itu nilai R19 digeser ke kanan sejauh 1 bit. Jadi misal R19 ini nilainya 0xFF, berarti kan kalau dibinarkan itu 0x111 8 kali. Itu nanti digeser ke kanan 1 bit, berarti nanti depannya itu ada nolnya, lalu 1 7 kali. Itu dikeluarkan ke port B. Lalu di sini ada LPM R16 Z plus. LPM itu load program memory. Jadi dari register set tadi itu di sini akan ditambah, dan LPM ini akan mengambil data dari .org yang isinya itu ini 0xFF, 0x81, 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 0x42, dan 0x3C. Kalau dilihat dari flowchartnya, urutannya seperti ini. Tadi sampai LPM R16 Z plus ya. Ini mengambil data dari sini. Lalu jika sudah diambil, dikeluarkan melalui port A. Lalu ke call delay. Call delay prosesnya sama seperti percobaan kedua tadi. Jika ini sudah selesai, kembalikan ke
hold delay, lalu ini R20 kan tadi nilainya 6 desimal, itu dikurang 1 jadi 5. Nah, ini kan ada BRN-nya lagi, jadi R20 itu nilainya dikurang 1 terus sampai nilainya 0. Jika sudah nilainya 0, maka kembali lagi ke awal. Jadi program ini akan looping terus. Jika udah, kita bisa upload scriptnya ke Atmega. Nah, nanti akan menampilkan huruf D. Huruf D ini diperoleh dari data ini. Seperti itu. Program ini akan menyala terus sampai dihentikan. Oke, jadi ini untuk hardware-nya. Dimana di sini terdapat seperti biasa terdapat satu buah sysmin. Jadi seperangkat ini dia namanya sysmin, sistem Mini. Sistem Mini ini menggunakan Atmega 32 sama seperti pada rangkaian di Proteus menggunakan Atmega 32. Kemudian pada port A di Atmega 32 dihubungkan ke bagian pertama pada domestik, kemudian pada port B, kemudian bagian kedua pada gramatik. Langsung saja kita upload untuk percobaan pertama. Jadi untuk percobaan pertama ini adalah scriptnya. Sebelum kita mengupload program ke hardware, kita harus mengatur terlebih dahulu fuse bitnya. Jadi fuse bit ini untuk mengatur kecepatan clock datanya. Dan ini kita mengatur pada bagian Atmega fuse bit. Jadi kita mengatur clock Atmega-nya itu seperti itu. Cara mengaturnya pada menu bar komen, pilih fuse and lock bit. Nah, untuk mengatur fuse bit ini harus hati-hati dan tidak boleh ngasal. Nah, setelah muncul seperti ini, kita read all. Nah, di sini artinya fuse bit sudah pernah Atmega sudah pernah kita atur fuse bitnya. Nah, ini cara mengatur checklistnya ini tidak boleh asal, kita harus melihat angka. Nah, jadi ini adalah suatu ketentuan. Suatu ketentuan ada kristal, low fuse, high fuse. Di sini low fuse-nya ada E1, E2, E3, E4 sama FF, ada high fuse, ada D9 dan C9. Di sini juga ada H fuse artinya dia high fuse, L fuse artinya dia low fuse. Nah, di sini kita atur low fuse-nya. Ini checklist semua karena dia FF12. Kita kristalnya ingin menggunakan 12 MHz. Kemudian kita atur low fuse-nya FF dan high fuse-nya. Jadi harus sejajar ya. Jika kita menggunakan low fuse-nya itu yang FF, maka high fuse-nya yang C9. Tidak boleh menggunakan high fuse-nya yang D9 karena jika kita salah men-setting fuse bit, maka Atmega-nya itu akan rusak. Artinya akan kekunci
kunci dan tidak bisa kita gunakan untuk memprogram seperti itu. Dan untuk high fuse-nya di sini juga jadi dihitungnya 4 bit sebelah kiri dan 4 bit sebelah kanan. 4 bit sebelah kanan dia binernya 1001, artinya ketika diubah ke desimal dia jadi 9. Kemudian pada bagian sebelah kiri dia 0011, artinya jika kita ubah ke desimal dia nilainya dalam heksadesimal dia nilainya C. Seperti itu. Kita bisa mengubah kristalnya menggunakan menjadi 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz. Nah, kristal ini nanti akan berpengaruh pada kecepatan penampilan program. Nanti kita coba. Oke. Kemudian ini kita upload untuk yang percobaan pertama. Ya, pada percobaan pertama ini kita menampilkan satu buah titik. Jadi seperti ini, sama seperti pada simulasi. Kemudian langsung saja kita coba yang percobaan 2. Nah, pada percobaan kedua ini kita menampilkan huruf A. Kenapa bisa menampilkan huruf A? Karena pada skripnya. Jadi di sini LDI R19 0B datanya yang dikeluarkan. Oke, ini sesuai dengan apa yang disimulasikan. Kemudian kita coba yang percobaan 3. Oke, untuk percobaan ketiga di sini menampilkan huruf D. Untuk skrip dari percobaan kedua dan percobaan ketiga itu sebenarnya sama saja. Penulisan datanya, di mana untuk percobaan kedua ini datanya dituliskan secara seperti ini pada percobaan kedua. Jadi datanya dituliskan seperti ini. Tapi pada percobaan ketiga dia datanya dijadikan satu. Jadi penulisannya itu dijadikan satu. Artinya pada percobaan ketiga ini kita sudah menggunakan sebuah memori untuk menyimpan suatu data. Tapi jika pada percobaan 2 ini kita menggunakan register. Jadi menggunakan register untuk menyimpan suatu data. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk hardware dari modul